Hai, Assalamualaikum anak-anak kelas 1. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya dan siap untuk belajar. Sekarang kita akan belajar masih di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Sekarang kita simak cerita pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Sekarang kita perhatikan pengalaman Dayu dan teman-teman ya. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Anak-anak, apakah kalian tahu gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau tiupan angin dan karena cahaya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Coba sebutkan ya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Sekarang menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Tiruan gerak tumbuhan bisa menjadi gerak tari yang indah. Saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat. Hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Seperti gambar berikut ya. Anak-anak, sekarang kita perhatikan gerakan Beni. Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun, menjulang ditiup angin, kemudian menguncup. Nah anak-anak, itu tadi gerakan Beni ketika menirukan gerak tumbuhan. Coba nanti kalian praktekkan di rumah ya. Baik anak-anak, itu tadi Beni ya. Sekarang kita perhatikan ada Edo dan Udin. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Kemudian Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Baik anak-anak, sekarang kita akan mengenal ungkapan permintaan maaf. Kesalahan bisa terjadi tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Seperti contoh berikut ini. "Maafkan saya tidak sengaja." Anak-anak, kalian juga harus ingat ya. Meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak terpaksa. Ucapkan dengan jujur, berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Oke? Anak-anak, sekarang coba kita perhatikan cerita Siti ya.
Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah karena terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah anak-anak, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Ya, sikap Dayu tidak benar ya. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Benar, seharusnya Dayu membantu Siti membersihkan dulu meja yang terkena sirup tumpah ya. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya meminjamkan mainan kepada teman. Merebut mainan teman tidak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Mentaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Ingat ya anak-anak, aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi lebih teratur. Nah anak-anak, alhamdulillah materi untuk hari ini sudah Ibu sampaikan ya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan hari ini. Sekarang coba pelajari dan kerjakan tugas di buku paket tema 5 subtema 2 halaman 42 sampai dengan 60. Oke? Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Dan sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.